Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika untuk kelas 9. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar ke bab baru, yaitu tentang konsep kesebangunan bangun datar. Ya, jadi konsep kesebangunan bangun datar. Jadi ada dua buah bangun bisa dikatakan sejajar, itu harus memenuhi dua syarat ini. Ya, syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun ya, atau dilambangkan dengan seperti itu ya. Jadi nanti kalau di soal ada lambang seperti itu berarti itu adalah lambang kesebangunan. Ya, untuk materi hari ini. Ya, karena lambang itu dipakai di beberapa pembelajaran matematika ya. Nah, sekarang ini saya punya dua buah trapesium ya. Yang pertama adalah trapesium ABCD dan yang kedua adalah trapesium PQRS. Ya, nah di sini walaupun gambarnya kebalik keputar seperti ini ya, jadi yang kalian jadikan patokan adalah titik A dan titik R. Ya, titik A pada trapesium yang kecil dan titik R pada trapesium yang besar. Nah, untuk syarat yang pertama, dua buah bangun datar dikatakan sebangun adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Ya, jadi ini syarat pertamanya. Oke. Nah, dari gambar ini coba kita lihat. Pertama, kita bandingkan. Ya, ingat perbandingannya jangan sampai ketukar. Ya, jika kamu membandingkan sisi atas per sisi bawah, ya sisi atas dulu per sisi bawah atau sebaliknya sisi bawah per sisi atas, nanti kalian bandingkan ke bangun yang lainnya, ya atau bangun kedua itu sama. Berarti bawah per atas. Ya, nah sekarang di sini ya kita bandingkannya AB per CD. Ya, perbandingannya AB per CD untuk yang pertama. Kita ambil dari bangun ruang yang kecil dulu nih, kita bandingin AB per CD. Oke. Ya, perbandingannya adalah AB-nya 12, CD-nya adalah 8. Ya, jadi 12 per 8. Ya, kalau kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4 menjadi 3 per 2. Ya, nah yang selanjutnya ya, ini kita lihat nih ya, yang saya bilang tadi ya, yang jadi patokan adalah titik A dan titik R. Kenapa? Karena di situ ada lambang siku-sikunya. Ya, itu yang jadi kalian jadikan patokan ya. Nah, berhubung titik sudutnya itu, titik A itu sudutnya itu ada di bawah, sedangkan titik R itu ada di atas, berarti ini trapesiumnya diputar ya. Berarti kita anggap kita sejajarkan AB dengan RS dan CD dengan PQ. Ya, jadi kalian lihat patokannya bentuknya yang ini ya. Kalau di trapesium ya, jadi nanti di soal-soal kalian jangan khawatir, pasti walaupun bentuknya terputar, diputar-putar gitu, mau dibolak-balik kemanapun, pasti dia ada kata kuncinya. Nah, kalau di sini kata kuncinya adalah sudut siku-sikunya. Ya, berarti kalau ini kita bandingkan, ya perbandingannya ingat, tadi perbandingan yang awal adalah sisi bawah per sisi atas. Berarti karena ini trapesiumnya yang besar dan yang kecil itu perbedaannya hanya diputar dan kata kuncinya ada di titik A, ada di titik R, berarti RS itu setara dengan AB, PQ itu setara dengan CD. Berarti kita bandinginnya adalah RS dibanding PQ atau RS per PQ itu akan menghasilkan 15 per 10. Ya, akan perbandingannya adalah 3 per 2. Berarti ini dua buah bangun ini ABCD dan PQRS itu adalah sebangun karena syarat pertama terpenuhi. Oke, nah untuk syarat yang kedua, ya tuh lihat, ya syarat yang kedua adalah sudut yang bersesuaian sama besar, berarti sudut yang seletak. Ya, kata kuncinya tadi berarti pasangan A, sudut A berpasangan dengan sudut R. Nanti sudut B itu akan berpasangan dengan sudut S. Sudut C akan berpasangan dengan sudut P dan sudut D akan berpasangan dengan sudut Q. Itu besarnya sama. Ya, besarnya sama. Kalau untuk sudut gampang, ya kalian tinggal lihat tandanya saja, berarti itu nanti akan besarnya sama. Tidak perlu dihitung. Ya, kalau yang mencari panjang sisi itu kita menghitung pakai perbandingan. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ya, saya punya sebuah contoh soal di sini. Ya, saya punya dua buah trapesium lagi, yaitu yang pertama adalah trapesium PORS dan yang kedua adalah trapesium ABCD. Oke, nah di sini jika trapesium PORS sebangun dengan trapesium ABCD, maka kalian disuruh menentukan panjang sisi CD. Ya, panjang sisi CD. Oke, cara mencarinya adalah kita buat perbandingan yang pertama dulu. Ya, perbandingannya
berarti yang pertama adalah kita bandingkan, kalau ini saya membuatnya perbandingannya PO banding RS. Ya, PO banding RS. Oke, nah kalau di trapesiumnya ini sama aja ya seperti yang tadi yang dia diputar. Ya, berarti ini kita tinggal setarakan ya. PO banding RS ya. Kalau ini dilihatnya kan yang RS itu lebih panjang dari PO, berarti kita bandinginnya juga yang lebih pendek dibandingkan yang lebih panjang. Berarti di sini perbandingan adalah CD banding AB. Ya, PO per RS akan sama dengan CD per AB. Itu syarat dua buah bangun sebangun ya. Berarti perbandingannya sama. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Ya, PO-nya 4, RS-nya 16 sama dengan CD-nya yang mau kita cari dan AB-nya adalah 8 ya. Habis itu kita kali silang. Ya, yang atas kali ke bawah berarti 4 kali ke 8 dan 16 kali ke CD. Ya, dia akan menghasilkan 16 CD sama dengan 8 kali 4 adalah 32. Oke, selanjutnya CD sama dengan 32 dibagi 16. Hasilnya adalah 2 cm. Jadi panjang CD-nya adalah 2 cm. Ya, ini untuk cara mencari panjang sisi menggunakan kesebangunan. Ya, jadi syaratnya dua buah bangun harus sebangun ya, baru ini bisa digunakan. Oke? Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa disalin materi ini di buku tulis. Ya, jika masih ada yang belum paham silakan ulang-ulang saja video ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.